Kepala SMP Negeri 1 Patimuan, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Samsul, Bapak Andrianus, dan Ibu Yunita, serta rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Patimuan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Negeri 1 Patimuan. Sholawat salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka serangkaian acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama bagi yang beragama Islam dan non-Muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Patimuan kepada Bapak Muhammad Hanif Maksum SAG MPDI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak PP Pak Adrianus Andri, kemudian Ibu Yunita dan Bapak Samsul Argen, yes, PP. Yang kami hormati pula segenap TKP dan tim pendukung kegiatan TKP. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita selalu dan senantiasa kita kenikmatan oleh Allah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan diskusi visi dan sarana perubahan sekolah di SMP Negeri 1. Semoga kegiatan ini membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada PP dalam rangka kegiatan CKP ini, terutama di SMP 1 Patimuan. Ini langsung ribuan, 3 orang dalam satu waktu. Biasanya satu-satu, ini katanya biar rukun, biar duduk-duduk bareng-bareng sekaligus dalam satu acara. Kemudian yang selanjutnya kami juga mohon maaf dalam pelaksanaan ini di ruangan, karena memang kita keterbatasan ruangan, di sebelumnya ruang kelas kita lakukan kegiatan diskusi ini karena ini yang paling representatif yang bisa digunakan untuk kegiatan. Kami kan menimbang di ruang lain itu terkait dengan saya yang terlalu berlebihan sehingga ketika aparat kita mengalami cerita. Kemudian dan kami juga mohon maaf dalam pertimbangan kami, kemudian subur, pupuk dan sebagainya, tentu banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, harapan kami dengan kegiatan ini betul-betul bisa menerapkan ilmu dalam rangka sukses guru penggerak untuk menyongsong atau melaksanakan kurikulum merdeka di SMP 1 Patimuan. Dan alhamdulillah untuk SMP 1 Patimuan, jika kalau sampai selesai dan semua sukses 11 orang sudah dari jumlah baik guru yang sudah ada. Satu yang sudah mendekati ending, Bu Farida, yang lain saya harapkan bisa menyusul, ya, untuk 4 orang. Kemudian yang gelombang atas 10 ya, ada 6 orang, 4 dan 1, berarti 11 orang. Meskipun demikian, sudah tentu kami juga mohon bantuan terkait dengan teman-teman kami yang belum untuk bisa mengikuti, dan kita berharap ya ada 100%, nah yang minimalnya ya 70% nanti sudah masuk guru penggerak semua. Nah meskipun ada yang sudah berpisah, tetapi karena syarat-syarat belum bisa memenuhi. Nah, mungkin itu yang kami harapkan, sekaligus nanti bermohon untuk
kegiatan ini tidak harapan kami tidak akan terlambat suatu apapun, laksa sukses sehingga teman-teman kami dalam melaksanakan serangkaian kegiatan CGP dari awal sampai akhir bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kiranya ini bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah dari pengajar praktik. Kepada yang mewakili disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Patimuan, kepada yang saya hormati rekan-rekan PP Bapak Andrianus dan Ibu Yunita, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, khususon kepada rekan-rekan CGP yang hebat dari SMP Negeri 1 Patimuan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan suatu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang penuh, semoga penuh berkah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk salah satu umat beliau mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan kami yang pertama adalah memperkenalkan diri Bapak Ibu, izin kepada Bapak Kepala. Yang pertama, saya selaku pengajar praktik dari Ibu Eli dan Ibu DT, saya bernama Samsul Arifin. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Patimuan, walaupun domisili saya adalah di Tegal. Jadi berjarak 150 km dari sini, Pak. Tapi saya berangkat dari SMA Patimuan, jadi lebih cepat. Kemudian ada rekan kami, Bapak Adrianus dari SD Wetan, dan Ibu Yunita. Tujuan kami datang ke sini adalah, yang pertama adalah kami melaksanakan tugas dari BPGP untuk melaksanakan pendampingan individu. Yang kedua, di sini untuk pendampingan individu yang kedua ini tentang diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah oleh nanti akan disampaikan oleh CGP masing-masing. Di sini kami perlu menyampaikan tujuan di sini adalah dalam diskusi visi dan prakasa perubahan di sini adalah bukan untuk merubah visi misi sekolah, Pak. Tetapi kita sebenarnya adalah salah satu proses dalam pendidikan guru penggerak, Pak. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini CGP ada salah satu proses membuat visi misi. Nah, di saat ini adalah salah satu tempat untuk belajar si CGP untuk melaksanakan presentasi dan memimpin diskusi. Bagaimana memimpin diskusi tentang visi misi sekolah. Barangkali nanti para CGP ini barangkali diangkat menjadi kepala sekolah, jadi dia sudah punya pengalaman untuk mempresentasikan dan untuk berdiskusi tentang visi misi sekolah. Kemudian izin kepada Bapak Kepala, jadi di dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak ini memakai suatu pendekatan, Pak. Ada pendekatan tentang perubahan, yaitu manajemen perubahan itu menggunakan inquiry apresiatif. Jadi barangkali nanti hal-hal yang kami sampaikan itu kita berbasis pada yang namanya manajemen perubahan inquiry apresiatif. Walaupun ada banyak mungkin ilmu-ilmu tentang manajemen perubahan, tetapi di dalam pendidikan guru penggerak ini memakai inquiry apresiatif berpendekatan bagja. Nanti mungkin dari para CGP akan menyampaikan apa itu inquiry apresiatif pendekatan bagja. Yang salah satu garis besarnya adalah inquiry apresiatif ini itu adalah berbasis pada kolaboratif dan kekuatan di sekolah masing-masing. Jadi itu adalah garis besar dari inquiry apresiatif. Kemudian berikutnya nanti di dalam diskusi ini kami sebagai PP itu hanya melaksanakan sebagai moderator. Jadi waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya kepada para CGP untuk berlatih, berdiskusi, mempresentasikan visi misi sekolah idaman.
dengan mungkin mengacu atau mereview dari visi misi sekolah. Jadi barangkali kelak di SMP Patimuan ini akan ada diskusi dengan mengundang berbagai stakeholder dan manajemen sekolah tentang merubah visi misi sekolah. Di para CGP ini sudah punya bekal atau sudah punya bahan untuk sebagai bahan referensi perubahan di sekolah SMP Patimuan ini. Ada beberapa agenda nanti susunan acaranya setelah kami serahkan kepada CGP itu diawali dengan pembacaan puisi karya R. Soekarno, itu biar menggugah kita semua tentang arti kita sebagai anak Indonesia. Kemudian ada merumuskan kalimat rumpang, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mereview visi misi sekolah akan disandingkan dengan visi misi sekolah dari para CGP dengan melihat sekolah impian. Itu adalah agenda dari susunan acara pada hari ini. Kemudian saya selaku PP bersama teman-teman juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang hadir bersamai kita dan rekan-rekan guru di SMP 1 Patimuan atas partisipasi yang aktif membantu para CGP hebat ini untuk berlatih dalam mempresentasikan di pendampingan individu ini. Mungkin sebelum saya akhiri, saya minta izin Pak untuk menyampaikan pantun. Ya boleh. Bunga mawar warnanya merah, tempat hinggap kupu dan lebah. Hari ini pagi yang cerah, ya. Semoga hari ini penuh dengan berkah. Iya. Satu lagi, ini khusus buat para CGP hebat, ada Bapak Suryono, kemudian Ibu Eliana, Ibu Tete, dan Ibu Aniatun, ya. Satu pantun buat mereka. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, ya. Paling enak makan keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa yang akan datang. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mungkin demikian dari kami. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini juga kami serahkan waktu dan kesempatan kepada CGP untuk memimpin diskusi jalannya tentang diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah di SMP 1 Patimuan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh kita. Yang pertama adalah Bapak Suryono, kemudian Ibu Dete Hudini, Ibu Eliana, dan saya sendiri adalah Aniatun. Selanjutnya untuk mengawali tersebut, mari kita saksikan penampilan puisi, pertunjukan puisi dari Ibu Dete. Kepadanya disilakan. Mohon izin untuk membacakan puisi buah karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Buah karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia.
Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesia. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Dete. Selanjutnya kita lanjutkan. Di sini sebelum kita ke diskusi, di sini saya tampilkan sebuah video. Mari kita amati bersama dan silakan untuk Bapak Ibu nanti bisa mengambil apa sih pesan dari yang ada dalam video tersebut.
Oke, selanjutnya teman-teman kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari pesan yang ada di video tersebut? Monggo. Ya, oke, Bu Farida. Jangan lelah untuk menggapai suatu cita-cita yang kita inginkan. Jangan lelah untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Mungkin ada yang lain? Ya, Pak Rian. Ya, dari video tersebut kita dapat amati yaitu kita mempunyai alat, apabila alat itu terjatuh kita masih punya alat yang lain yaitu dengan tangan atau alat tersebut karena jatuh dan tangan kita atau yang ada di bawah oleh kita itu bisa dimanfaatkan untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, terima kasih kepada Pak Rian dan Bu Farida. Ya, intinya dari video itu kita betul ya, jangan lelah menggapai cita-cita kita, perjuangan kita, dan selalu semangat untuk menggali potensi diri. Selanjutnya, tujuan diskusi pada hari ini yang pertama, mohon maaf kepada Bapak Ibu PP mungkin untuk bisa dapat melihat layarnya, untuk tempat duduknya dipindah mboten napa-napa nggih. Bu Tete untuk snacknya dibantu. Iya, kita lanjutkan. Tujuan diskusi pada hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah. Dan yang ketiga, melalui diskusi, peserta dapat menentukan program yang dapat mendorong tercapainya visi sekolah. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu CGP dan teman-teman dan Ibu pengajar praktik yang berbahagia, dilanjutkan ice breaking yang akan dipimpin oleh Ibu Eliana. Di sini adalah dari komunitas praktisi Zumba. Ya, monggo Bu Eli. Ya, ini ceritanya dari guru penggerak itu menjadi komunitas praktisi. Baris, saya bariskan dulu. Mas, kalian buat TikTok ya Mas? Boleh ya Bu? Izin Bapak Ibu, kalian buat TikTok. Posisi bagaimana ini? Oke, Monggo Pak, Pak. duduk boleh. Oke, duduk lagi. Oke. Mbak Dada di depan sini. Oke, sudah? Yang ini lah. Oke, siap semuanya? Iya Pak, struktur. Mbak, struktur. Ya, siap. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak pengajar praktik yang kami hormati. Selanjutnya, di sini adalah akan dilanjutkan oleh Ibu DT, yaitu adalah melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Monggo Bu DT. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan memimpin diskusi tentang kalimat rumpang, yaitu tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama ada kita memimpikan murid-murid yang kita memimpikan murid-murid yang nanti saya minta bantuan kepada Bapak Ibu CGP untuk membagikan sticky note yang akan dibagikan kepada peserta. Ya, nanti para peserta mengisikan kalimat rumpang untuk yang pertama pada sticky note yang berwarna hijau. Berwarna hijau. Ya, silahkan mencari sticky note yang berwarna hijau. Pertanyaan kalimat rumpang yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang, silahkan diisikan pada sticky note yang berwarna hijau. Nanti kalau sudah selesai,
bisa ditempelkan pada papan yang sudah kami sediakan. Nggak usah contoh Pak Januar, menurut versi masing-masing saja. Oh kebalik, nggih. Oh nggih. Yang sudah selesai boleh langsung ditempelkan pada papan yang disediakan. Tidak ada yang salah. Kita sedang berdiskusi. Monggo yang sudah bisa menempelkan pada papan. Oke, untuk pengisian kalimat rumpang yang pertama sudah. Saya lanjutkan untuk pengisian kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, ya, nanti minta tolong diisikan pada sticky note berwarna pink. Monggo silahkan, nggak usah berebut, semua akan kebagian. Nggak usah berebut, nggak usah conton. Saya bacakan sekali lagi, kita percaya bahwa murid adalah. Yang sudah selesai nanti bisa langsung menempelkan pada papan yang telah disediakan. Pak Januar, nggak perlu dibuat cerpen, Pak. Oh. Oke. Kok ada yang hijau, Bu? Ini Pak Januar belum tadi. Baik, saya lanjutkan untuk kalimat rumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan. Nah, saya minta tolong kepada Bapak Ibu peserta diskusi nih untuk mengisi pada sticky note berwarna orange. Ya, orange. Pak Januar, tolong temannya dibagi-bagi yang berwarna orange. Jangan dibawa pulang. Orange. Oranye boleh, orange juga boleh. Soalnya adalah di sekolah kita mengutamakan. Ya, silahkan boleh langsung ditempelkan pada papan yang sudah disediakan. Di bawahnya pertanyaan. Oke, terima kasih. Sudah sampai pada kalimat rumpang yang ketiga. Akan saya lanjutkan, ya, diskusi tentang kalimat rumpang. Ini soal yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini nanti silahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisikan pada sticky note berwarna pink. Oh ya, lemon, boleh lemon. Mohon maaf, dari sini nggak kelihatan. Kelihatannya hijau sama kuning sama. Sticky note berwarna lemon dengan soal murid di sekolah kita sadar betul bahwa.
Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kalimat rumpang yang nomor 5 dengan pertanyaan, kita warga di sekolah yakin untuk, ini silakan diisikan pada sticky note berwarna peach. Ya, peach. Dengan pertanyaan, kita warga di sekolah yakin untuk. Ini bukan ujian nasional, Pak Januar. Yang diisikan yang yakin, jangan yang tidak yakin, Pak. Ayo bersatu. Apa susah? Ini kita mendengar itu. Oke, untuk kalimat rumpang yang terakhir, siap ya Bapak Ibu? Siap, warna pink. Warna pink. Ya, warna pink. Dengan pertanyaan, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, silahkan diisikan di sticky note yang berwarna pink. Pertanyaannya, kita dan warga di sekolah paham bahwa aja dipikir mumet. Monggo. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious. Idiots thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mau minta bantuan lagi nih kepada Bapak Ibu peserta diskusi, nggih. Saya minta kepada Bapak Januar, monggo bisa maju ke depan untuk membacakan kalimat rumpang nomor 1 dan nomor 2. Give me a rest. Oke, yang nomor 1 dengan pertanyaan kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jawaban pertama ada berakhlak mulia, kemudian ada disiplin, rajin, bertanggung jawab. Kemudian ada disiplin, ada beradab, kemudian berkarakter Pancasila. Oh, ini guru Pancasila biasanya ini. Kemudian ada santun dan berakhlak mulia. Kemudian ada aktif dan kreatif. Tuh. Kemudian nomor 2 selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah yang pertama semua hebat. 2, tidak ada yang bodoh, semua pintar. Yang ketiga, manusia yang perlu dibimbing. Yang keempat, anak yang pintar. Yang kelima, perlu dibina dan atau dididik. Selanjutnya, orientasi pendidikan kita. Oke, ini bagus ini, cukup bagus ini. Yang terakhir ada murid adalah manusia yang unik. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Januar yang telah membacakan kalimat rumpang nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya saya minta bantuannya kepada Ibu Nurul untuk membacakan kalimat rumpang nomor 3 dan nomor 4. Monggo dipersilahkan maju ke depan.
Di sekolah kita mengutamakan yang pertama ada kedisiplinan, kemudian pembelajaran anak-anak, adab di atas ilmu, pendidikan karakter, etika dan tata krama, kedisiplinan dan kedisiplinan. Ada 2 kedisiplinan. Kemudian nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa keyakinan kelas wajib dilaksanakan. Yang kedua, sekolah merupakan salah satu cara mewujudkan cita-cita. Ketiga, guru adalah contoh bagi mereka. Yang keempat, menuntut ilmu itu penting. Selanjutnya, sekolah adalah tempat untuk mendapatkan ilmu dan mewujudkan cita-cita. Karakter yang baik kunci kesuksesan. Dan yang terakhir ada tidak sadar. Tidak sadar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Nurul. Ya, yang terakhir untuk membacakan kalimat rumpang yang kelima dan keenam, saya mohon bantuannya kepada Bapak Anam. Silakan maju ke depan. Lima dan 6 ya. Baik, saya melanjutkan untuk pertanyaan yang kelima dan yang keenam ya. Yang kelima dulu, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama mewujudkan visi misi sekolah, kemudian mengembangkan potensi yang ada pada setiap anak, mengembangkan diri masing-masing, selanjutnya ada bisa melaksanakan visi misi sekolah, berikutnya mencerdaskan peserta didik, kemudian bisa mendidik siswa dan siswi, dan yang terakhir adalah membimbing murid. Oke, luar biasa. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa aturan sekolah harus ditaati. Berikutnya, kebersihan sebagian dari iman. Berikutnya, mentaati peraturan apa ini? Mencerminkan perilaku Pancasila. Biasanya PPKN ini biasanya. Sepertinya saya kenal dengan jawaban ini. Berikutnya ada kesuksesan dapat diraih dengan giat belajar. Kemudian kita paham bahwa anak memiliki kodrat alam masing-masing. Kemudian suatu pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan disiplin. Dan yang terakhir adalah kemajuan ada pada setiap warga sekolah. Luar biasa ternyata jawaban dari hasil kalimat rumpang yang telah diisi oleh Bapak Ibu peserta semuanya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik, akan saya lanjutkan materi pada hari ini. Yang berikutnya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, berikut ini akan dijawab oleh Bapak Suryono. Kepada Bapak Suryono saya persilahkan untuk maju ke depan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, khususipun Bapak Ibu PP, izinkan saya Suryono untuk menyampaikan berkaitan dengan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita murid ya. Sebelum itu kita akan menampilkan berkaitan dengan visi daripada SMP Negeri 1 Patimuan. Adapun visi daripada SMP Negeri 1 Patimuan adalah terwujudnya lulusan yang berkarakter Pancasila, memiliki kompetensi literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut serta ramah lingkungan. Kemudian, mewujudkan lulusan yang dimaksud dengan karakter daripada pendidikan Pancasila adalah yang pertama mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tujuan daripada kita, lulusan kita. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia,
mewujudkan lulusan yang berkebinekaan global, mewujudkan lulusan yang bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah merupakan bagian daripada pendidikan karakter yaitu Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah lulusan daripada visi sekolah kita memiliki lulusan yang memiliki kompetensi literasi. Tidak hanya literasi, tapi juga numerasi. Artinya bahwa siswa kita setelah lulus itu diharapkan tidak hanya mampu secara verbal penguasaan di bidang berhitung seperti matematika, akan tetapi juga memiliki kemampuan di bidang literasi, yaitu membaca situasi dan kondisi yang ada menerpa pada diri anak itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, kenapa? Karena tentu tujuan daripada itu seiring dengan tuntutan zaman yang semakin luar biasa, yang semakin mengaiti, meroket seakan-akan lepas begitu saja tanpa kendali, sehingga kita harus bisa membekali siswa-siswi kita setelah mereka lulus dari SMA Negeri 1 Patimuan harus bisa menguasai kemampuan di bidang numerasi dan literasi. Kemudian karena kita ke depan SMA Negeri 1 Patimuan berorientasi pada kegiatan lomba adiwiyata bernuansa kebersihan lingkungan, sehingga visi daripada SMA Negeri 1 Patimuan diharapkan lulusannya adalah bisa mengimplementasikan, bisa mewujudkan siswa kita terhadap program sekolah, yaitu sekolah adiwiyata. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentu di dalam setiap karakter siswa kita, di dalam setiap tingkah laku kita, dimanapun ia berada, dia akan selalu berusaha untuk bisa peduli dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena hal tersebut adalah merupakan lingkaran, merupakan bagian daripada kegiatan sekolah kita ke depan adalah mengikuti program sekolah adiwiyata. Di dalam hal semuanya itu juga terwujudnya lulusan yang memiliki peduli dengan alam sekitar. Barangkali mungkin ada sedikit kemiripan antara kesehatan lingkungan sekitar, peduli dengan kebersihan, dan peduli dengan alam sekitar juga. Ini memang kemarin kita kebetulan masuk di dalam pembuatan visi sekolah. Ini menjadi pembicaraan yang cukup panjang karena istilah ini hampir seirama, hampir sama dengan kata-kata poin yang pertama, yaitu peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar dan peduli dengan alam sekitar. Kalau kita berbicara mengenai peduli dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, berarti kita memang fokus terhadap kondisi di mana kita berada, lingkungan yang paling dekat. Ada lingkungan diri kita, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Tetapi kita tidak hanya sejauh itu ya peran serta daripada siswa-siswi kita. Kalau bisa melebihi, tidak hanya lingkungan di mana kita berada, yaitu apa sekolah, apa di rumah, atau di masyarakat, tetapi lingkungan yang lebih luas lagi. Barangkali kita akan berbicara mengenai alam di sekeliling kita. Mungkin hutan kita gundul, mungkin hutan kita perlu adanya reboisasi, mungkin adanya sekarang musimnya yang sekarang lagi ekstrim sekali. Nah ini kita harus peduli terhadap kondisi itu. Mungkin dengan cara menanam pohon, kemudian kita menggalakkan kampanye dengan menuliskan bahwa cegah penebangan hutan secara liar atau illegal logging. Nah inilah orientasi kita, tujuan kita ke depan adalah membentuk lulusan yang memiliki kepedulian terhadap alam sekitar. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, melalui hal tersebut kita akan mengadakan pendekatan yang namanya IA atau inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Di sini adalah sebagai calon guru penggerak, saya itu harus bisa membuat sebuah visi murid impian. Impiannya mau seperti apa sih? Yaitu mewujudkan generasi bangsa yang berakhlak mulia, terampil, cerdas, dan berprestasi.
Ini adalah tujuan kita di dalam mewujudkan visi murid impian. Dari visi tersebut, kemudian saya mencoba untuk mengejawantahkan salah satu aspek daripada visi, yaitu terampil. Ini terampil memang sifatnya sangat luas sekali, tidak hanya satu sub saja, tetapi secara keseluruhan, terampil di bidang IT khususnya. Kenapa? Karena di sekolah kita, walaupun di mata pelajaran secara eksplisit tidak ada pembelajaran berupa TIK, tetapi kita secara pembelajaran selalu adanya kolaborasi, yaitu memberikan keterampilan-keterampilan antara matematika, antara bahasa Indonesia di dalam pembuat tugas-tugas itu tidak terlepas dari kemampuan penguasaan IT. Sehingga di situ kita lebih fokuskan pada terampil. Melalui prakarsa perubahan diri, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi, inovasi, serta kreativitas daripada peserta didik. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, dan untuk selanjutnya berkaitan dengan mari kita berdiskusi, bermain peran lagi, nun sewu Bapak Ibu, sebagai guru, sebagai orang tua, dan sebagai murid, nanti selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Aniatun. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya lanjutkan di sini. Mari kita lanjutkan diskusi kita, yaitu merincikan sikap dan perilaku murid, guru serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Yang pertama, contohnya di sini dari guru. Guru kita diharapkan adalah guru masuk tepat waktu. Nah, mohon kepada Bapak Ibu silahkan bisa menuliskan jawaban selanjutnya yang nomor 2 dengan sudah siap belum teman-teman? Oh belum ya? Ya, nanti bisa menjawab dengan warna pink terlebih dahulu. Monggo. Nanti biar memasangnya sekalian. Di PPT ya Bu Eli ya? Sudah? Ya, diulangi lagi di sini merincikan sikap dan perilaku murid, guru serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Yang pertama adalah dari guru terlebih dahulu. Oke. Oke, guru. Ya, oke. Yang warna pink. Ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there? When it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Ya, sudah dilanjut nomor 2 yang orang tua. Yang kedua adalah contohnya orang tua yang mendampingi anak belajar. Monggo. Warna lemon. Ya, because I like lemon. It's not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, but I'm not gonna wake up. Ya, yang ketiga bisa dilanjut dengan murid dengan warna oranye. Ya, contohnya di sini murid yang disiplin dan sopan terhadap guru yang diharapkan. Monggo.
'cause I'm happy. I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady 'cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa. Ya sudah, Bapak Rian, Pak Januar, sudah semuanya nggih? Udah semuanya Bu Dedek? Ya, minta bantuannya kepada peserta diskusi salah satu untuk membacakan. Monggo siapa yang mau membantu saya membacakan jawaban nomor 1, 2, dan 3. Ya, oke, Bu Atin ya bisa nomor 2, nanti Bu Farida nomor 1. Ya, ya kasihan kalau udah ini nggak apa-apa. Ya, nomor 1, monggo. Nyanyi boleh. Mari berdiskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Berdasarkan visi tadi, saya akan membacakan untuk sikap guru yang diinginkan itu. Yang pertama, guru selalu adaptif terhadap teknologi. Guru sebagai teladan untuk siswa. Guru mengetahui karakter peserta didik. Guru memberi contoh yang baik. Saling mendukung dalam pengembangan dan tidak saling menjatuhkan atau membuli. Berorientasi pada pembelajaran dan pendidikan siswa dan mengutamakan dedikasi yang tinggi. Terima kasih kepada Bu Ria. Oke, nomor 2 Bu Atin tadi sudah raise hand, silakan. Ya, untuk PPKN, oke. Ya, monggo Bu. Mari berdiskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Untuk orang tua yang diharapkan, yang pertama mendukung program sekolah. Kemudian yang kedua, orang tua yang mendukung perkembangan baik akademik maupun non-akademik. Kemudian orang tua memberikan contoh hal yang baik. Orang tua yang mengetahui perkembangan anak. Orang tua menanamkan karakter yang baik kepada anaknya. Orang tua yang senantiasa berusaha memahami anaknya. Dan yang terakhir, orang tua yang aktif berkomunikasi dengan visi perbaikan dan sikap anak. Ya, terima kasih. Yang nomor 3, murid yang diharapkan adalah yang pertama, murid yang mengutamakan adab di atas ilmu. Murid yang pintar dan beradab, memiliki jiwa korsa, kemudian murid yang bisa bertanggung jawab, murid yang rajin, murid yang semangat belajar, dan yang terakhir murid yang mentaati peraturan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Atin dengan Bu Farida. Kita lanjutkan. Di sini prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Monggo, ada yang bisa membantu? Mungkin dari teman CGP? Ya, Bu Eli, monggo. Ya. Untuk yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Di sini mungkin dari sekolahan kita ya Bu, membutuhkan narasumber dari luar. Tidak hanya guru saja, kita membutuhkan narasumber mungkin wali murid yang berkompeten dengan visi sekolah kita. Kemudian kita juga pernah melaksanakan atau memanggil ya waktu itu Bu, dengan MOU dengan Puskesmas serta Kapolsek untuk pengisian MPLS. Mungkin salah satunya inisiatifnya yaitu kita membutuhkan sumber belajar dari yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Selanjutnya nomor 2. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Monggo, kira-kira yang mau membantu? Ya.
Bu Farida mau bantu? Ya. Pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mungkin menurut saya dari sekolah bisa mendatangkan narasumber untuk melaksanakan IHT seperti kemarin di sekolah kami, yaitu IHT peran optimalisasi peran wali kelas. Iya, begitu. Terima kasih. Ya, untuk nomor 2 betul adalah mengadakan IHT baru saja kemarin ya, awal tahun. Selanjutnya untuk yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ya, mungkin ya dari siapa kira-kira, monggo? Bu Atin? Atau Bu Nur, Bu Atin? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menjawab apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Bentuk kegiatannya bisa dengan kerjasama yang dilakukan oleh orang tua, pihak sekolah dengan orang tua, misalnya dengan pengaktifan komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Yang sudah kita laksanakan adalah pembentukan paguyuban wali murid. Ya, jadi di situ kita bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak-anak setiap harinya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, di sini lagi trennya yaitu adalah pembentukan paguyuban yang baru saja kemarin sudah dilakukan. Selanjutnya adalah apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan dan bagaimana rancangan dan waktunya. Di sini saya berpendapat yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya adalah kita membuat program. Selanjutnya yang ketiga adalah pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Untuk selanjutnya adalah tahapan bagja yang akan disampaikan oleh Ibu Eliana. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Ini bagian terakhiran ya Bapak Ibu, semoga tidak mengantuk. Untuk yang terakhir yaitu tahapan bagja. Bagja ini adalah salah satu inquiry apresiatif yang tadi sudah Bapak Samsul jelaskan. Bagja ini berasal dari bahasa Sunda ya, yang artinya apa ya? Bahagia ya, artinya bahagia, senang-senang. Nah, di sini tahapan bagja ini ada akronimnya, di mana B itu adalah buat pertanyaan utama, kemudian A itu adalah ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan yang A adalah atur eksekusi. Di sini kelompok dari kami membuat prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Prakarsa perubahan ini yang insya Allah akan sudah terlaksana ya di aksi nyata modul 1.3. Kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Di sini berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen. Selanjutnya, yang ambil pelajaran, pertanyaannya yaitu siapakah guru yang ahli dalam bidang teknologi dan selalu memanfaatkan pembelajaran teknologi di kelas. Kemudian, teknologi apa saja yang digunakan dalam pembelajarannya. Yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Tindakan atau penyelidikan yang akan kami lakukan yaitu mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi berupa media atau teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik.
Di bagian gali mimpi ini yaitu pertanyaan. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lain? Di sini tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi, kemudian apa media yang digunakannya, dan usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi dan pemberian reward kepada peserta didik yang mampu membuat kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Ini 2 tahun lalu waktu COVID, 2 tahun lalu ya Pak? 2 tahun lalu waktu COVID, SMP kita membuat lomba kreativitas dan motivasi pembuatan media pembelajaran atau materi yang disukai. Dari semua mapel, kemudian anak memilih mapel yang dia sukai dan kita berikan reward bagi 3 besar yang terbaik. Ya, ini sudah terlaksana. Kemudian atur eksekusi, buat pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten, yaitu tindakannya membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Visi masing-masing CGP. Di sini kami mempunyai visi berupa keinginan kami ya. Dari yang pertama yaitu Bapak Suryono, visinya mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkebinekaan global. Kemudian visi saya sendiri, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berprestasi. Kemudian visi dari Ibu Aniatun yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, berinovasi, dan berwawasan lingkungan. Dan yang keempat yaitu dari Ibu Dete, mewujudkan siswa yang bertakwa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, kolaboratif. Kemudian demikian rancangan tindakan perubahan dengan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Ini adalah salah satu selesai ya Bapak. Visi dan prakarsa perubahan sudah kami selesaikan, keempat CGP sudah melaksanakan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas dukungannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Weli. Selanjutnya mungkin penguatan dari Bapak pengajar praktik ataupun Ibu pengajar praktik. Waktu kami persilahkan. Monggo. Rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diskusi kali ini luar biasa ya. Beri aplaus dulu untuk para CGP kita. Ya, ini luar biasa ekspresinya. Sebenarnya tadi ketika kita visi misi Bapak dan Ibu ternyata memang sudah jadi visinya Nah, sebenarnya tadi kegiatan diskusi kita kali ini memang tidak hanya menulis kalimat rumpang Bapak dan Ibu, di sini ada pembelajaran bagaimana Bapak dan Ibu nanti ke depannya bisa membuat visi seperti itu. Nah, tadi ketika visi sekolah sebenarnya saya harapkan ada review sebenarnya review tentang visi sekolah. Ada pertanyaan bahwa menurut Bapak dan Ibu visi sekolah kita sudah berpihak belum nih kepada murid gitu, atau sudah ada profil pelajar Pancasilanya belum. Nah, apakah visi sekolah kita perlu diganti kan seperti itu. Oh, itu sudah misalnya sudah sesuai
otomatis berarti tidak perlu diganti lagi seperti itu. Nah, alur yang tadi kita lakukan itu adalah alur nanti ketika Bapak Ibu membuat visi. Jadi setiap orang diharapkan punya visi, punya mimpi yang akan dicapai seperti itu untuk mendukung visi sekolah. Kalau visi sekolahnya udah bagus, kita tinggal visi diri masing-masing dari Bapak Ibu mungkin akan membuat dan nanti disesuaikan supaya visi Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat ini ya nanti bisa mendukung visi sekolah sehingga visi sekolah dapat terwujud dengan baik seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi tidak apa-apa. Visi yang Bapak Ibu buat termasuk visi diri ini luar biasa bagus. Semoga apa yang Bapak Ibu cita-citakan akan terwujud seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti monggo dilanjut dari Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada para CGP yang telah dengan sukses mempresentasikan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru Bapak dan Ibu guru SMP Patimuan yang telah ikut berpartisipasi. Mungkin tapi ada beberapa catatan yang hampir sama dengan Ibu Yunita, mungkin bisa ditampilkan pertama dari visi sekolah Ibu. Visi sekolah yang visi sekolah betul. Nah, ini seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Yunita, memang pertama kita memang diawali dari pertama adalah penyusunan kalimat rumpang Nah, ini sebenarnya CGP itu diharapkan itu membawa peserta itu untuk bermimpi bermimpi dengan akan menjawab sekitar 6 pertanyaan. Mimpi itu adalah nanti yang akan sebagai bekal untuk ketika menyusun visi misi. Jadi apa yang Bapak mimpikan kepada murid-murid kita gitu kan ya. Jadi ada kita percaya bahwa murid adalah dan sebagainya. Nah, ini adalah visi SMP 1 Patimuan. Nah, terwujudnya lulusan yang berkarakter Pancasila, memiliki kompetensi literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut serta ramah lingkungan. Nah, ini tadi seperti yang diharapkan oleh Ibu Yunita, sebenarnya ini ditampilkan kemudian nanti disampaikan kepada rekan-rekan peserta diskusi. Nah, apakah visi misi ini sudah sesuai dengan harapan atau mimpi-mimpi Bapak Ibu ya. Mimpi-mimpi itu berarti yang dari kalimat rumpang tadi yang sudah punya mimpi murid saya pengennya seperti ini dan sebagainya. Nah, ini tetapi kita mengacu juga kepada tentang profil pelajar Pancasila dan kurikulum merdeka yang sedang sekarang kita agendakan. Nah, ketika ini sudah sesuai, maka baru mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan sebagai usulan-usulan untuk apa yang akan dilakukan agar visi ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Nah, itu jika visi misi ini sudah sesuai, tinggal kita melaksanakan atau mencari sebenarnya hal-hal apa, prakarsa apa yang bisa meningkatkan dan melaksanakan visi ini. Tadi kan prakarsa perubahan sudah disampaikan, ada memanggil narasumber gitu kan ya. Terus ada tapi kan itu sebenarnya tak amati kalimatnya adalah sudah dilakukan ya kan. Sudah dilakukan di SMP ini. Memanggil narasumber dari luar, terus kemudian ada IHT dan sebagainya, itu kan sudah dilakukan. Nah, yang diharapkan adalah prakarsa perubahan ke depan. Oh, saya punya ide apa nih biar visi SMP 1 Patimuan ini bisa terlaksana dan mendukung itu. Jadi ada diharapkan CGP itu kita berdiskusi, oh nanti saya punya ide baru, ide baru lah ya, bukan ide yang sudah berjalan, ide baru apa yang bisa saya usulkan kepada pihak manajemen sekolah untuk mendukung visi ini. Jadi sebenarnya ide baru
Itu mungkin tambahan dari saya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bapak Andrianus. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul tanpa Aulia Rahman ya. Saya bingung di sini, soalnya yang satu PJ Bupati, yang satu mantan wakil Bupati. Nah, aku dudu sopo-sopo. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan luar biasa. Saya merasakan feel-nya SMP Patimuan tuh kekinian banget nih. Kalau kereta api itu ekspres. Nek Jakarta Bandung itu wis duwe kereta cepat ya. Ternyata di Patimuan ada. Itu apa? Ngerti sak durunge winarah. Jadi bus. Nah, luar biasa semangatnya yang harus terus kita pupuk bersama-sama. Hampir aja materi saya diborong semua oleh Bu Yunita sama Pak Samsul. Jadi saya mau menekankan lebih dalam lagi tentang prakarsa perubahan yang sebenarnya harusnya terjadi di SMP Negeri 1 Patimuan ini. Saya ambil contoh dari visi ini adalah ramah lingkungan. Bagaimana forum diskusi ini menghasilkan minimal satu prakarsa perubahan, misalkan yang ramah lingkungan adalah pembiasaan menyiram tanaman di depan kelas. Misalkan itu, ini saya ambil ya. Ada Lisa, lihat sampah ambil, kayak gitu dan lain sebagainya. Saya ambil satu contoh. Ada juga salaman sebelum masuk sekolah gitu ya. Dan saya yakin itu sudah dilakukan. Apa yang belum dilakukan? Misalkan itu tadi, menyiram tanaman di kebun kelas masing-masing atau di halaman, di bunga, di pot kelas masing-masing. Prakarsa perubahan ini ditindaklanjuti oleh seluruh guru di SMP Negeri 1 Patimuan ini. Bukan hanya slogan juga, bukan hanya misi juga, tetapi konkretnya adalah siswa dan guru di SMP Negeri 1 Patimuan ini nyirami tanaman. Hal sepele. Yang kedua, konkretnya apa? Buktinya apa? Berarti setiap guru membuat jadwal bagi siswanya. Dan saya yakin anak SMP gampang, yuk bikin jadwal, yuk nyiramin Senin sampai Jumat apa? Beres gitu kan. Terlihat begitu masuk kelas ada jadwal nyirami tanaman. Hasilnya apa? Outputnya apa? Outputnya adalah yang di tanamannya kembangnya di. Kita lihat ke depan, oh iya betul 7A, 7B, 7C bunganya tumbuh subur. Jadi prakarsa perubahan itu yang secara konkret dan dilakukan oleh semua. Itu baru satu. Kenapa? Karena kadang beberapa unit kerja, beberapa sekolah, wis kepala sekolah orang dukung PPGP, guru penggerak. Ini di negara Konoha sana. Di sini enggak. Di sini luar biasa. Belum apa-apa udah oke. Mesti ngono calcul jadi gurunya bus langsung mabur dhuwur banget karena itu. Yang perlu kita hati-hati adalah bagaimana ini berdampak bagi murid, bagi orang tua dan bagi sekolah terutama. Secara konkret bisa dilihat hasil dari prakarsa perubahan itu. Karena tadi siapa tahu nggak didukung juga oleh guru yang lain. Itulah kehadiran kami selaku pengajar praktik memastikan bahwa prakarsa perubahan ini diinisiasi oleh calon guru penggerak, diberi masukan, saran, kritik dari seluruh guru yang ada di sekolah dan dilaksanakan prakarsa perubahan ini. Sehingga impian dan cita-cita kita bersama dalam diskusi PI2 ini tercapai, mencerminkan visi kita bersama. Kurang lebih itu dalamnya di PI2 ini. Jangan sampai kita lost track, nggak dapat apa-apa nih PI2. Karena saya tadi sudah disampaikan Pak Samsul juga, IHT sudah, paguyuban wali murid sudah. Yang belum apa? Ayo kita sama-sama lalu
Nanti setelah itu, nanti bisa kok, masih bisa, silakan Bapak Ibu, misalkan ada inisiatif dan prakarsa perubahan, masih bisa disampaikan. Nanti Bapak Ibu CGP masukkan ke dalam laporannya. Laporan itu, laporan Bapak Ibu terkait diskusi ini, baik notulen maupun dokumentasi dan sebagainya, daftar hadir, itu disampaikan kepada PP dan kepala sekolah. Maksudnya apa? Itu sebagai dokumen resmi. Sehingga kalau di negara Konoha sana ada guru sing bodoh kowe wong kowe sing melu CGP ya, kelasku ya ora. Enggak terjadi seperti itu karena sudah diketok di dalam forum diskusi ini, disetujui oleh semua yang hadir, direstui oleh kepala sekolah. Ini program prakarsa perubahan yang bagus. Semua harus melakukannya. Gitu. Jadi walaupun kecil kayak salaman, kan kadang ada yang nggak mau sopo sing inisiatifnya sopo kowe, yuk kowe sing nyambut gawe, kamu yang piket, aku kan nggak ikut acara diskusi itu juga. Nah, itu yang ke depan esensi sebenarnya seperti itu, sehingga prakarsa perubahan yang sudah disepakati ini tuh bisa dijalankan gitu loh. Dan konkret, bukan semata laporan saja, karena ini juga nanti di 2.9 akan dibahas lagi. Mana bukti konkretnya? Terus nanti di panen karya juga akan dibahas lagi. Mungkin siapa yang tadi angkatan 8 siapa ya? Ada di sini. Bu Sinten? Oh, baru Loka 4 ya? Masih pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nanti di panen karya itu kita bawa nih hasil kita apa? Bukan hanya pembelajaran saja. Neng kono nggawa panen karya pembelajaran bingung. Foto-foto, tempel-tempel, video wes. Tamu-tamu datang bingung. Lagi ra ono apa-apa. Harapan kami adalah Bapak Ibu dapat bekerja sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Kewirausahaannya ada gak? Bisa dikembangkan gak di SMP 1 Patimuan? Lalu dari segi metode pembelajaran udah banyak lah. Sing wis ono ya digawa ra apa-apa. Tapi yang ketiga juga sosiokultural. Apakah kebudayaan di sini bisa dibawa? Nah, di panen karya itu juga ada tampilannya. Kalau kami angkatan 4 boleh sombong ya, tampil neng Solo diapresiasi neng kepala BPGB Cilacap terbaik loh. Di harapan kami Bapak Ibu yang angkatan 7, 8, 9, 10, 11 nanti, ayo teruskan tradisi baik ini. Terbanyak juga CGP tahun ini terbanyak se-Jawa Tengah, PP-nya juga terbanyak. Di angkatan 10 insya Allah sudah 725 peserta yang masuk wawancara. Kalau dapat setengahnya aja 350-an itu udah masih terbanyak se-Jawa Tengah juga. Kalau itu pun parkir, angkatan 11 ini lebih banyak lagi. Harapannya apa? Ini dia. Saya percaya kemarin juga teman-teman CGP itu sudah ruang kolaborasi, Bapak Ibu guru sekalian. Banyak hal yang bisa dipelajari. Jadi selain saya memotivasi teman-teman untuk ikut guru penggerak, salah satunya bisa dirasakan. Itulah PR dari Bapak Ibu calon guru penggerak untuk prakarsa perubahan yang masih kita baru Loka 2. PI 2. Masih ada sampai 6. Itu PR-nya masih banyak. Dan terima kasih bagi yang angkatan 8, Ibu sudah memberikan wangsit dan bisikan-bisikan positif. Sehingga tugas-tugas sudah selesai duluan sebelum pelaksanaan. Dan itu sangat mempermudah ya, apalagi besok teman-teman angkatan 10 dan 11 harapannya harus lebih baik. Prakarsaku wis dijukuk iki 1 2 3 4 minimal 1 kan ada 4 prakarsa perubahan. Nanti bagi teman-teman yang 6 lagi, nambah lagi, dan itu jadi kekayaan yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Patimuan. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Matur nuwun. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Mungkin dari perwakilan CGP akan menyampaikan sesuatu sebelum acara diakhiri.
Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu PP, Bapak Andrianus, Bapak Samsul, dan Ibu Yunita. Yang saya hormati rekan-rekan CGP, ada Ibu Ani, kemudian Ibu Eli, Ibu DT, dan saya sendiri. Kemudian Bapak Ibu Guru yang telah support dan mendukung serta berkenan untuk mensukseskan daripada kegiatan kami di siang hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu semuanya yang hadir sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kami juga matur nuwun sangat atas masukan dan support yang luar biasa dari Bapak Ibu PP sehingga menjadi modal kami, menjadi amunisi buat kami di dalam kami melaksanakan rangkaian kegiatan calon guru penggerak yang tentu saja masih berlikuk-likuk atau yang lubang-lubang dan sebagainya. Barangkali kalau di jalan mungkin kita selalu menghindar, tapi di kesempatan ini mungkin mau tidak mau kita harus mengikuti irama, mengikuti alur daripada kegiatan CGP. Dan yang selanjutnya pula bahwasanya kami juga menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga khususnya saya, sehingga saya diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan CGP. Saya pikir juga sama dengan teman-teman CGP yang lainnya, ini adalah kesempatan yang bagus, kesempatan emas untuk kita untuk menimba ilmu di kegiatan CGP ini yang pada akhirnya akan kami dibayar tunai ataupun akan menuai daripada hasil-hasil yang sudah kita lakoni, hasil-hasil yang sudah kita tekuni, yang tentu berefek baik secara pribadi maupun kita sebagai guru akan menjadi lebih baik lagi. Itu barangkali kesan-kesannya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sangat baik kepada teman-teman Bapak Ibu guru maupun kepada Bapak PP, Ibu PP pada kesempatan siang hari ini. Kami berharap dan berdoa semoga Allah akan memberikan imbalan yang setimpal atas jerih payah apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami hanya mendoakan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu PP pulang ke tempat masing-masing, ke tempat tugas masing-masing, selamat sampai tujuan, bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Amin. Ngaten, dan sekaligus juga kami Pak Ibu bisa melaksanakan tugas dengan baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian selesai sudah kegiatan acara diskusi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama bagi yang beragama muslim dan muslim menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.